Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Kali ini kita akan mereview film Korea yang berjudul Shining Soul atau judul lainnya Bling Bling Soul. Film ini menceritakan tentang persahabatan yang diperankan oleh Lee Hon Bin sebagai Jo Yoon Sung dan Ah Han Blen sebagai So Ah. Sebagai tambahan, film ini diputar pada tahun 2018 pada bulan April bertepatan dengan Hari Disabilitas Korea. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Langsung saja kita ke review filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria dan teman-temannya yang sedang bermain basket. Namun, dia tidak menikmati permainan tersebut dan akhirnya meninggalkan tempat itu. Teman-temannya pun bingung dan bertanya kenapa dia seperti itu. Pria ini bernama Jo Yoon Sung. Kita panggil saja Yoon. Dia memiliki penyakit disabilitas yang membuatnya tidak bisa mendengar. Kemudian scene berganti kepada keempat wanita yang sedang melakukan pertunjukan. Mereka adalah girl band terkenal Korea yang bernama Girl Star. Setelah melakukan pertunjukan, manajernya memanggil salah satu dari mereka, yaitu So Ah, untuk ikut dengannya pergi ke pertunjukan yang lain. Di sisi lain, Yoon dan sahabatnya yang akan segera pulang dihadangkan oleh poster So yang membuat temannya sangat gembira. Namun, seorang pria mencuri poster tersebut dan mereka mengejar pria itu, disusul dengan pemilik toko yang ada di tempat tersebut. Setelah mengejar cukup jauh, akhirnya pencuri itu melepas poster tersebut karena sudah robek. Kemudian, pemilik toko tersebut memberikan poster itu kepada teman Yoon yang membuat dirinya sangat senang. Kemudian scene berganti kepada So yang baru selesai melakukan wawancara di televisi. Di situ, para pekerja memberitahu So bahwa ada gosip miring tentang dirinya. Ellie, salah satu teman grupnya, yang telah menyebarkan gosip tentang dirinya. Awalnya ia tidak percaya, tetapi para pekerja itu terus meyakinkan bahwa yang mereka katakan itu benar. Terlihat raut wajah So yang tidak senang dikarenakan teringat perkataan dua pekerja itu. Di situ, So mengatakan bahwa ia akan break sebentar dalam Girl Star untuk melanjutkan sekolahnya. Ia juga berkata bahwa ia tidak akan tinggal bersama mereka, melainkan ia akan tinggal bersama bibinya. Teman-temannya terus membujuk So, tetapi So tidak mau. Keesokan paginya, terlihat sekumpulan orang berkumpul di depan gedung. Mereka memakai pakaian serba pink dan mengatakan bahwa mereka adalah fansnya Ellie. Di situ ternyata ada Yoon yang tidak sengaja lewat. So yang baru keluar dari gedung dilempari telur. Orang-orang itu mengatakan bahwa mereka adalah fansnya Ellie. Mereka melempari So dengan alasan So membuat Ellie kesusahan. Kemudian tiba-tiba manajer dari Girl Star dan Ellie datang ke tempat tersebut dan membubarkan mereka yang sedang melempari So. Bertanya kepada So apa yang terjadi dan memberikan boneka milik So kepadanya. So kemudian membuang boneka tersebut dan marah kepada Ellie karena fans Ellie tidak suka kepada So. So mengira bahwa orang-orang tadi adalah suruhan Ellie, dan dengan kejadian tadi So makin yakin perkataan dua orang pekerja itu tempo hari. So yang sudah sampai di sekolah yang ternyata sama dengan sekolah Yoon. So meminta kepada Pak Guru untuk menempatkannya sekelas sama Yoon. Ketika So berjalan di kelas,
Terlihat cowok-cowok di sana terpesona melihat kecantikan So. Setelah sampai di kelas, So langsung duduk di samping Yun. So mengira bahwa Yun ngefans kepadanya, tetapi teman Yun mengatakan bahwa Yun lebih ngefans kepada Ellie. Kemudian So mengajak kenalan Yun dan bersalaman, membuat seisi kelas galau melihat hal tersebut. Pada saat belajar, So meminta isi pensil kepada Yun, dan Yun memberikannya. Terlihat tangan Yun gemetar akibat gugup melihat kecantikan So. Dan saat pulang sekolah, So mengganti isi pensil tersebut dan memberikannya kepada Yun. Kemudian So mengajak Yun ke kafe terdekat. Namun di sini Yun sedikit kesulitan membaca perkataan So karena So terlalu cepat dalam berkata-kata. Ketika akan pergi ke kafe, So lupa membawa tasnya. Akhirnya So menyuruh Yun untuk pergi duluan ke kafe. Dia akan mengambil tasnya. Ketika hendak berjalan, So bertemu dengan beberapa teman Yun. Teman-teman Yun meminta So untuk memanggil Yun yang sedang berjalan. Saat mereka memanggil Yun, dia tidak mendengar dan akhirnya salah satu teman Yun mengejarnya dan memanggilnya. Beberapa teman Yun berkata kepada So bahwa Yun tidak bisa mendengar. So merasa bingung atas perkataan teman-temannya karena dari awal bertemu Yun bisa mendengar apa yang dia katakan. Di loker dia masih bingung apa yang dikatakan teman-temannya. Apakah Yun benar-benar tuli atau pura-pura saja? Ketika hendak pergi, Pak Guru menghampiri So. Kemudian So bertanya kepada Pak Guru bahwa teman-temannya berkata Yun tidak bisa mendengar. Kemudian Pak Guru menerangkan bahwa Yun tidak dapat mendengar karena mengalami kecelakaan waktu kecil. Namun dia dapat mengerti perkataan seseorang karena dia membaca bibir lawan bicaranya. Setelah mendengar perkataan Pak Guru, akhirnya So langsung pergi ke kafe. Ketika sampai di kafe, ternyata di sana ada Yun dan sahabatnya yang menunggu So di sana. Di kafe tersebut, So mengambil HP milik Yun dan mengisi nomornya serta mengganti foto Ellie dengan foto dirinya. Dia berkata kepada Yun, jika membutuhkan bantuan, hubungi saja dirinya. Kemudian mereka bertiga pergi ke tempat bowling. Setelah tiba di tempat tersebut, Yun menjelaskan bahwa ini adalah pekerjaan sampingannya. Teman dari Yun tersebut menunjukkan kebolehannya melempar bola, namun sia-sia, tidak mengenai apapun. Hingga di mana dia mengejarkan So cara melempar bola, tetapi saat mengejar So, dia ditelepon mamanya untuk segera pulang. Dengan demikian, Yunlah yang mengejarkan So melempar bola. Kemudian Yun menunjukkan kebolehannya dalam bermain bola bowling. So yang melihat hal tersebut merasa senang dan bahagia, dan akhirnya membantu Yun bekerja di sana. Setelah pulang sekolah, Sun yang sedang di dalam kamar senyum-senyum sendiri, yang kemudian ibunya melihat dan bertanya kepadanya. Kemudian Yun menjelaskan kepada ibunya bahwa dia merasa senang bahwa di sekolah ada seorang idol yang sedang dekat dengannya, dan dia pun menunjukkan foto So kepada ibunya. Kemudian sini berganti kepada So yang sedang mengikuti Yun dan memandanginya sedang berjalan rapat ke dinding. Kemudian So menghampiri Yun dan bertanya kepada Yun, kenapa dia berjalan rapat sekali dengan dinding. Kemudian Yun mengatakan bahwa jika dia tidak berjalan rapat ke dinding, maka dia akan ditabrak karena dia tidak bisa mendengar. Mendengar penjelasan tersebut, So pun lantas menggandeng Yun dan mereka pun berjalan bersama. Scene berganti di kelas. Pak Guru memberikan tugas kelompok kepada mereka. Su berencana mengajak Yun belajar bersama di rumah karena mereka satu kelompok. Ketika tiba di rumah Yun, So berpapasan dengan ibunya Yun yang hendak pergi ke supermarket untuk belanja dan meminta Yun untuk memperlakukan So dengan baik.
Dan saat di dalam kamar, So meminta kepada Yun untuk memberikannya air. Ketika Yun pergi ke dapur, So langsung menggeledah kamar Yun yang khawatir bahwa Yun juga adalah komplotan yang melemparinya dengan telur tempo hari. Namun So tidak mendapatkan bukti apapun. Kemudian saat di dapur, So dan Yun saling bertukar pengalaman tentang kehidupan mereka. Setelah bercerita, Ibu Yun datang dan mendapatkan telepon dari seorang kerabat dekat yaitu Der Yun yang akan membuka yayasan dan bantuan dan meminta Ibu Yun dan Yun untuk membantunya bergotong royong. Di situ So berkata dia ingin ikut membantu. Saat bekerja, So dan Yun saling tatap-tatapan dan mulai timbul rasa suka antara mereka berdua. Ketika sedang istirahat, So bertanya kepada Yun kejadian tempo hari. Namun sia-sia, dikarenakan Yun tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut, yang membuat So semakin kesal dan salah paham kepada Yun bahwa Yun tidak mau jujur kepadanya. Ketika membersihkan di dalam rumah, tiba-tiba manajer Girlstar datang menghampiri So dan terlihat mereka berdebat, dan manajer mengira bahwa So sedang dekat dengan Yun. Kemudian So menjelaskan bahwa Yun bukan siapa-siapa dan berkata bahwa Yun tuli, dia tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Namun Yun dapat mengerti yang dikatakan So, yang membuatnya merasa sedih dan kecewa. Saat sedang mengobrol, Ibu Yun datang dan meminta maaf telah merepotkan So dan meminta So untuk pulang saja karena dia telah banyak membantu. Kemudian ketika hendak pulang, Yun menghampiri So dan menjelaskan bahwa dia tidak tahu menahu tentang gosip atau pelaku yang melemparinya. Kemudian Yun menyadari bahwa So hanya memanfaatkannya untuk mencari informasi tentang gosip itu, bukan untuk menjadi temannya. Yang akibat dari kejadian tersebut, Yun merasa sedih dan kecewa. Namun ibunya menjelaskan bahwa So tidak bermaksud seperti itu. Kemudian scene berganti kepada So yang didatangi oleh seorang pria dari perusahaan televisi, menawarkan pekerjaan kepadanya dan meminta So untuk keluar dari grup tersebut, yaitu Girlstar. Keesokan harinya, So yang sedang mengikuti Yun menyadari bahwa perkataan yang sebelumnya dikatakan Yun itu benar. Dan karena hal itu, dia membantu Yun dengan menuliskan namanya di daftar atlet bowling di sekolah. Karena ia tahu bahwa mimpi Yun adalah membuat tim bowling di sekolahnya. Dan pada saat itu, teman-teman yang melihat So mendaftarkan diri, mereka pun ikut mendaftar semua. Hingga teman-teman Yun berkumpul untuk latihan. Namun mereka tidak serius latihan dan memperhatikan So saja, yang membuat Yun pergi dan mengetahui teman-temannya ikut latihan hanya ingin melihat kecantikan So saja. Kemudian So mengejar Yun yang pergi dan bertanya kenapa dia pergi. Karena berbeda pendapat, akhirnya mereka pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Di saat sedang berjalan, ia melihat gerombolan orang tempo hari yang melempari So dengan telur. Di situ ada orang yang sedang menelpon. Yun mendengar sedikit percakapan mereka. Mereka akan kembali melempar So dengan telur. Di saat So akan dilempari telur, Yun datang tepat waktu dan melindungi So dengan pelukan mesranya dan membawanya pergi. Berjalan pulang, So memberitakan taksi dan meninggalkan Yun. Ternyata So pergi bertemu Ellie dan mereka mengobrol dan So berkata ini akhir dari Girlstar. Ellie tidak mengatakan apa-apa, dan kalau dia mengatakan juga pasti So tidak percaya karena
karena sudah termakan kata dari gosip yang menyebar. Di tempat lain, Yoon sedang mengintip dan memvideo direktur televisi dan seorang pelaku yang melempari So. Setelah selesai bercerita, direktur itu menghampiri Yoon dan curiga kepadanya, dan direktur itu bertanya kepada Yoon. Yoon pura-pura tidak mengerti, padahal ia mengerti karena ia membaca bibir direktur tersebut. Yoon akhirnya mengeluarkan kartu disabilitas miliknya yang membuat direktur itu pergi. Kemudian Yoon mengirim video tersebut kepada temannya untuk diterjemahkan karena dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Setelah diterjemahkan, ternyata direktur tersebut menyewa orang-orang untuk menjadi fansnya Ellie dan menyuruh mereka melempari So. Dan ternyata selama inilah mereka yang memberikan gosip tidak baik kepada orang-orang, dan ternyata direktur ini ingin Girl Star bubar. Yoon bertemu dengan So, dan So berkata bahwa Girl Star telah berakhir, dan Yoon berkata jangan meninggalkan Girl Star, jangan percaya kalau Ellie bercerita buruk di belakangnya. Yoon tidak menunjukkan bukti yang didapatnya kepada So. Yoon terus berkata, salah satu yang harus kamu percayai adalah teman-temanmu, bukan kata orang lain. Setelah mendengarkan kata Yoon, So teringat masa kecilnya bersama Ellie yang sangat baik. Setelah kejadian malam itu, terlihat Yoon dan teman-teman datang menonton pertunjukan So dan grupnya yaitu Girl Star. Di pertunjukan tersebut, Girl Star memperkenalkan lagu baru mereka dan berterima kasih kepada Yoon karena dia, Girl Star, tidak bubar. Di situ, So menyadari bahwa jangan percaya orang lain, ikuti kata hatimu dan temanmu. Film pun berakhir.